Kids, siapa yang tahu bagaimana menyikapi perbedaan dan manfaat hidup rukun? Pertanyaan tersebut akan muncul pada buku tematik kelas 6 tema 2. Sebelum membahas sebuah rangkuman bagaimana menyikapi perbedaan dan manfaat hidup rukun, kita baca terlebih dahulu teks perbedaan yang menguatkan. Untuk yang belum tahu, perbedaan yang menguatkan menceritakan sebuah kampung yang bernama Cempaka yang banyak ditinggali oleh transmigran. Dengan adanya kampung transmigran, maka akan menjadi sangat lumrah ketika warganya berasal dari latar belakang yang berbeda. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Perbedaan tersebut seperti suku, agama, kampung, kelahiran, hingga usia yang berbeda-beda. Meski memiliki perbedaan, latar belakang itu gak menghalangi untuk hidup rukun bersama. Kerja sama yang dilakukan oleh warga Cempaka bukan hanya dilakukan oleh warga yang sama agama, suku, serta kampung halaman saja. Warga kampung Cempaka saling bekerja sama tanpa memandang sebuah perbedaan latar belakang. Bukan hanya itu kids, perbedaan latar belakang akan membuat pengetahuan semakin bertambah. Lalu, bagaimana rangkuman dari pernyataan di atas berdasarkan buku kelas 6 tema 2? Apa perbedaan yang ada? Dalam teks perbedaan yang menguatkan, banyak sekali perbedaan yang terdapat di kampung Cempaka, mulai suku, agama, kampung halaman, seperti berasal dari Sunda, Jawa, dan etnis Tionghoa. Bagaimana menyikapinya? Meski memiliki latar belakang yang berbeda-beda, warga kampung Cempaka saling toleransi. Menurut warga kampung Cempaka, perbedaan harus disikapi secara wajar dan mereka nggak merasa bahwa sebuah perbedaan membuat nggak mau bekerja sama. Oleh sebab itu, mereka tetap mau hidup berdampingan, saling tolong-menolong, hingga melakukan kerja bakti. Manfaat dari hidup rukun banyak yang didapatkan dari hidup dengan rukun tanpa memandang latar belakang. Manfaat tersebut seperti hidup lebih tentram dan damai, lebih harmonis hingga mempunyai banyak teman, serta terhindar dari perselisihan. Selain itu, memiliki teman atau tetangga yang latar belakang berbeda akan menambah pengetahuan seperti budaya, tarian, hingga makanan. Nah, itu tadi menyikapi perbedaan dan manfaat dari hidup rukun yang terdapat dalam buku tematik kelas 6 tema 2. Pancasila adalah dasar negara Indonesia yang terdiri dari 5 sila. Apakah kamu tahu nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara dalam kehidupan sehari-hari? Yap, nilai-nilai Pancasila bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari kids. Bahkan bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari melalui berbagai hal sederhana. Yuk kita mulai simak. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Sila pertama. Pada sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Beribadah sesuai keyakinan masing-masing. 2. Saling menghargai agama dan kepercayaan orang lain. 3. Menghormati pemeluk agama lain. 4. Memiliki rasa toleransi yang tinggi antar umat beragama. Sila kedua. Pada sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Enggak membeda-bedakan antar sesama manusia. 2. Saling tolong-menolong antar sesama. 3. Bersikap terenggang rasa. 4. Saling menghargai pendapat orang lain. Sila ketiga. Pada sila ketiga, Persatuan Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mencintai tanah air dan turut serta melestarikan warisan budaya. 2. Mengharumkan nama bangsa Indonesia. 3. Menjaga hubungan baik dengan setiap warga meski berbeda bahasa, suku,
agama, dan lain sebagainya. 4. Mengutamakan kepentingan bersama-sama. Sila keempat. Pada sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Mengambil keputusan dan menyelesaikan persoalan dengan musyawarah sampai bertemu kata mufakat. 2. Gak memaksakan kehendak terhadap orang lain saat sedang berdiskusi. 3. Menerima keputusan dari hasil musyawarah dengan lapang dada. 4. Menjalankan hasil musyawarah sesuai kesepakatan bersama. Sila kelima. Pada sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari diantaranya adalah 1. Bersikap adil mulai dari lingkungan terdekat di sekitar kita. 2. Menjalankan segala sesuatu yang menjadi kewajiban kita. 3. Menghormati dan menghargai hak orang lain. Nah, itulah nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara yang bisa kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari hal sederhana. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!